Hari ini kita akan mempelajari tentang UJT 2 sampel independen dan UJT 2 sampel berpasangan ya. Materi ini merupakan materi terakhir di semester ini. Nanti sisanya praktikum menggunakan SPSS ya. Nah, yang dibahas di sini nanti ada definisi dan syarat, kemudian ada rumus dan tabel distribusi, kemudian ada contoh pembahasannya ya. Yang saya share? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, Bu. Nah, ini ya, ini tentang UJT 2 sampel. Nah, UJT 2 sampel ini di dalam statistika itu ada dua jenis. Ada UJT 2 sampel independen dan ada UJT 2 sampel berpasangan. UJT 2 sampel independen ini digunakan untuk menguji rata-rata dua kelompok sampel. Jadi kelasnya harus dua. Kalau kemarin yang dibahas di video itu UJT satu sampel ya, jadi kelasnya satu. Kalau ini kelasnya dua, jadi di sini menguji rata-rata dua kelompok sampel. Nah, kemudian nanti syaratnya dia harus berskala interval. Jadi biasanya datanya dari nilai ulangan ya, dari nilai ulangan atau misalkan data yang skalanya itu dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 itu boleh digunakan menggunakan UJT 2 sampel. Kemudian datanya harus dipilih secara acak. Jadi dari dua kelas ini cara mengambilnya harus diacak. Misal kalau penelitiannya di SMP 7 misalnya. Nah, di dalam SMP kelas 7 itu kan ada 7 kelas misalnya. Nah, kita ambil dua kelompok atau dua kelas dikocok bentuknya. Jadi di sini datanya harus dipilih secara acak. Kemudian syarat berikutnya adalah populasi dari masing-masing kelompok itu harus berdistribusi normal. Jadi kalau kita ambil dua sampel, misalnya kelas A dan kelas B, nah data kelas A dan data kelas B itu harus berdistribusi normal. Kemarin sudah diajarkan ya cara menguji distribusi normalnya. Bisa menggunakan Lilliefors atau bisa menggunakan uji chi kuadrat. Nah, kemudian syarat yang terakhir jumlah sampelnya sedikit. Jadi ciri dari UJT itu jumlah sampelnya selalu sedikit ya. Ini biasanya kalau buku-buku Indonesia itu mengatakan kurang dari 30. Tapi ada beberapa buku juga yang mengatakan kurang dari 50. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau menggunakan UJT itu biasanya sampelnya sedikit ya. Kalau satu kelas biasanya kan 30 sampai 36 siswa. Nah, berarti bisa menggunakan UJT baik dua sampel maupun satu sampel karena datanya biasanya di bawah 50. Jadi 30 sampai 50 ini masih boleh atau masih bisa ditoleransi menggunakan UJT. Kemudian karena ini judulnya adalah UJT 2 sampel independen, independen itu bebas ya, tidak terkait satu sama lain. Maka datanya harus saling bebas. Saling bebas itu maksudnya, tadi kan kelasnya ada dua. Jadi siswa di antara kedua kelas ini gak boleh ada yang ikut-ikutan gitu. Saya mah nebeng di kelas A, yang satu lagi nebeng di kelas B, nah itu nggak boleh. Jadi siswanya ya harus benar-benar siswa kelas A dan siswa kelas B yang tidak boleh bercampur aduk satu sama lain. Itu dikatakan independen. Nah, kemudian syarat berikutnya, varians populasinya tidak diketahui. Jadi ciri dari UJT ini adalah varians populasinya atau sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya tidak ada di soal. Jadi biasanya menggunakan UJT. Kalau ada di soal, ya tidak menggunakan UJT, tapi uji Z gitu ya. Nah, yang rumus dari UJT 2 sampel independen ini ada dua jenis. Yang pertama, jika variansnya tidak homogen, ya, tidak homogen. Dan yang kedua, jika variansnya homogen. Ya. Nah, jika variansnya tidak homogen, maka rumusnya ini. T sama dengan rata-rata kelas pertama dikurangi rata-rata kelas kedua, dikurangi selisih di antara rata-rata itu, simbolnya D0, dibagi akar dari varians kelas pertama dibagi jumlah keseluruhan data kelas pertama ditambah varians kelas kedua dibagi jumlah keseluruhan data dari kelas kedua. Dan ini berdistribusi T student dengan
derajat bebasnya V. Nah, cara mencari V-nya ada rumus lagi. V-nya itu adalah varians kelas pertama dibagi keseluruhan data kelas pertama ditambah varians kelas kedua dibagi keseluruhan data dari kelas kedua, kemudian nanti hasilnya dikuadratkan, kemudian dibagi lagi, varians kelas pertama dibagi dengan keseluruhan jumlah kelas pertama dikuadratkan, dibagi, ini banyak banget ya, dibagi jumlah data dari kelas pertama dikurangi 1, kemudian dijumlahkan dengan varians kelas kedua yang terlebih dahulu dibagi dengan jumlah dari kelas kedua, kemudian dikuadratkan dibagi dengan keseluruhan jumlah data di kelas kedua dikurangi 1. Nah, ini makanya untuk data yang tidak homogen. Ini agak susah rumusnya ya, bukan susah tapi ribet banyaknya gitu ya. Kalau yang dicari hanya varians, keseluruhan data, kemudian selisih dan rata-ratanya saja. Sebetulnya hanya 4 hal yang menjadi syarat cukup rumus ini bisa digunakan. Tapi karena ribetnya ini karena membagi dulu, kemudian mengkuadratkan, kemudian dibagi lagi, nah itulah yang biasanya orang malas melakukan pengujian menggunakan UJT jika variansnya tidak homogen. Nah, alternatif solusinya gimana? Biasanya menggunakan SPSS ya, jadi tidak menghitung manual, tapi menggunakan software. Nah, nama lain dari UJT dua sampel independen yang tidak homogen itu nama lainnya adalah uji T-aksen. Nah, ini tidak akan dibahas karena memang ini lanjutan ya. Yang akan dibahas yang mana? Yang rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua itu namanya uji T dua sampel independen. Ya, rumusnya ini rata-rata kelas pertama dikurangi rata-rata kelas kedua dibagi SP itu simpangan baku gabungan dari kedua kelas ini, nanti dicari dikalikan akar dari 1 dibagi keseluruhan jumlah data di kelas ke-1 ditambah 1 dibagi keseluruhan jumlah data di kelas kedua. Dan ini berdistribusi T student, di mana derajat bebasnya adalah keseluruhan data di kelompok 1 ditambah keseluruhan data di kelompok 2 dikurangi 2. Nah, untuk mencari SP ini, simpangan baku gabungan, ini ya. Nah, kita gunakan varians gabungan, rumusnya ini. Varians gabungan. Varians gabungan ini dapat dicari dengan rumus banyaknya jumlah data di kelompok kelas pertama dikurangi 1, dikali varians pertama, ditambah banyaknya jumlah data di kelompok kedua dikurangi 1, dibagi varians kelompok kedua, dibagi dengan jumlah data di kelompok 1 ditambah jumlah data di kelompok 2 dikurangi 2. Dan selalu diasumsikan varians populasinya homogen atau sama. Jadi rumus ini bisa digunakan ketika variansnya tidak diketahui tetapi diasumsikan homogen atau kedua kelas itu bervarians yang sama. Kenapa harus sama variansnya? Karena yang akan kita gunakan kan ujinya beda atau tidak. Jadi uji T ini untuk menguji kelas mana sih yang paling baik dari kedua kelas ini. Nah, berarti kan awalnya dia harus datanya sama, maksudnya tuh mirip gitu. Kalau dari awal sudah berbeda, misalnya kelas akselerasi dengan kelas reguler dari awal sudah sama ya, sudah tidak sama, berarti variansnya tidak homogen, maka tidak bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, seperti itu rumusnya ya, definisinya dan syaratnya tadi sudah bisa dipahami ya. Jadi syarat dari uji T itu dia harus berdistribusi normal, jumlah sampelnya sedikit, biasanya ditoleransi dari 30 sampai 50, kemudian kedua kelas harus independen, tidak boleh ada anggota yang nebeng sana nebeng sini ya. Kemudian varians populasinya tidak diketahui, diambilnya secara acak, seperti itu ya. Dan datanya masing-masing harus berdistribusi normal. Nah, baru bisa menggunakan uji T dua sampel independen ini. Ini sumbernya dari buku Budiono, halaman 151, dan bukunya Pak Usman dan Akbar, tahun 2012, halaman 120.
42. Kalian bisa lihat nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kalau nggak ada contoh biasanya bingung ya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik contoh soalnya. Seorang peneliti ingin menunjukkan bahwa siswa yang belajar di pagi hari dan siswa yang belajar di sore hari tidak sama kemampuannya dalam matematika. Jadi ini ilustrasinya, sekolahnya di shift ya. Seperti sekarang, misalnya zaman pandemi, jadi nggak boleh banyak-banyak. Makanya siswanya ada yang belajar di pagi hari, ada yang belajar di sore hari. Dan siswa yang belajar di pagi hari harus berbeda orang-orangnya dengan siswa yang belajar di sore hari. Nah, untuk membuktikan apakah betul nih, klaimnya ini nih, tidak sama kemampuannya. Jadi dia mengklaim bahwa siswa yang belajar di pagi hari dengan yang di sore hari itu nggak sama loh kemampuannya. Nah, itu namanya hipotesis. Nah, untuk mengklaim, untuk membuktikan hipotesisnya, nah peneliti ini mengambil 12 orang siswa yang belajar matematika di pagi hari dan 16 orang siswa yang belajar matematika di sore hari. Nah, diambilnya apanya? Ujiannya, hasil ujiannya. Tapi soalnya harus sama ya. Yang pagi hari dan yang sore hari, soal yang diberikannya harus sama. Gitu ya. Kemudian dinilai hasil jawabannya dan diperoleh nilai seperti ini. Jadi yang pagi itu nilainya dari 51 sampai 87 ya. Kemudian yang sore hari itu dari 54 ya. Paling besar nilainya 89. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita bisa membandingkan apakah betul klaim si peneliti ini bahwa kemampuan siswa yang belajar di pagi hari dan yang sore hari itu tidak sama ya. Tidak sama itu berarti berbeda. Nah, kemudian soalnya jika diasumsikan bahwa sampel tadi diambil dari populasi yang berdistribusi normal nih syaratnya. Dan varians-variansnya sama. Tuh, variansnya sama atau homogen tetapi tidak diketahui. Jadi sudah jelas ya, ini pakai uji T, 2 sampel independen. Kenapa? Karena sampelnya di bawah 30, satu kelasnya ya, bukan total gabungan, tapi satu kelasnya ini 12, ini 16 ya, berarti di bawah 30. Kemudian masing-masing datanya berdistribusi normal, kemudian variansnya sama tetapi tidak diketahui. Maka secara garis besar dari contoh ini kita bisa ambil bahwa pengujiannya menggunakan uji T 2 sampel independen. Nah, kemudian ujilah pada taraf signifikansi alfa 1%. Kesalahan errornya mau 1%. Jadi kebenaran dari pengujiannya 99%. Nah, kira-kira bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Ya, mulai dari merumuskan hipotesis ya, kemudian menentukan taraf signifikansi uji, kemudian menentukan rumusnya, apakah menggunakan uji yang mana gitu ya, kemudian menghitungnya, setelah menghitungnya menentukan daerah kritis ya untuk menerima atau menolak gitu ya, menentukan keputusan uji, dan memberikan kesimpulan. Nah, ini pun sama. Jadi dalam setiap tahapan pengujian hipotesis selalu menggunakan langkah yang sama, meskipun rumusnya berbeda-beda, gitu ya. Jadi dari soal ini kita harus cek dulu. Tadi sudah diketahui N1 12, N2 ya ini ya, N2-nya 16. Kemudian diasumsikan tadi datanya berdistribusi normal, kedua data bervarians. Oh ini, kenapa ini tulisannya begini? Kedua data bervariansnya homogen namun tidak diketahui, maksudnya seperti itu, dan taraf signifikansi ujinya 1%. Nah, berarti cara menyelesaikannya yang pertama rumuskan dulu hipotesis. Ingat, hipotesis itu selalu dirumuskan berpasangan ya, selalu dalam bentuk H0 dan H1. Nah, di sini tadi kan si penelitinya mengklaim bahwa anak yang belajar di pagi hari dan siswa yang belajar di sore hari itu tidak sama kemampuannya. Berarti kata kuncinya tidak sama ya. Tidak sama artinya kalau di dalam pasangan hipotesis itu tipe yang mana nih? Pasangan hipotesis ada berapa? Ada berapa jenis?
Pasangan hipotesis ada berapa jenis? Masih ingat? 3. Ada 3. Ada yang tipe A, uji 2 pihak, ada yang tipe B, dan ada yang tipe C. Nah, cirinya tadi sama dan tidak sama, berarti ini pengujiannya menggunakan tipe A ya. Cirinya H0-nya ini mu1 sama dengan mu2. Itu ya. Kemudian H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Ini secara statistik. Secara kalimatnya berarti siswa yang belajar di pagi dan sore hari memiliki kemampuan matematika yang sama. Nah, untuk H1-nya siswa yang belajar di pagi dan sore hari memiliki kemampuan matematika yang berbeda atau yang tidak sama boleh. Jadi di sini dituliskan kembali jenis pasangan hipotesisnya tipe A. Nah, kemudian langkah yang kedua, taraf signifikansinya yaitu 1% tadi ya. Nanti video ini saya share juga ya di YouTube ya. Kemudian yang ketiga, menentukan statistik uji. Ya, statistik uji ini tadi diketahuinya kan rata-rata dari sampelnya 2 ya, 2 kelas tadi ya, kemudian datanya berdistribusi normal, kemudian varians populasinya tidak diketahui tetapi diasumsikan homogen. Jadi sudah otomatis dari syarat itu kita akan gunakan uji T 2 sampel independen. Dan rumusnya adalah ini, T sama dengan X1 bar. X1 bar itu simbol dari apa? Rata-rata ya, rata-rata kelas, rata-rata kelompok pertama dikurangi X2 bar, rata-rata kelas atau rata-rata kelompok kedua dibagi SP, simpangan baku gabungan, dikali akar dari 1 dibagi N1, ini N1 itu jumlah data di kelompok pertama ditambah 1 dibagi N2 ya. Dan ini nanti pembandingnya adalah distribusi T student dengan derajat bebasnya N1 12 tadi ya, ditambah N2 16 dikurangi 2. Jadi di sini derajat bebasnya 26. Nah, kemudian tadi untuk rumus SP-nya sendiri, varians populasi gabungannya, ini rumusnya N1 kurangi 1, terlihat? N1 kurangi 1 dikali S1 kuadrat, berarti jumlah data di kelompok pertama dikurangi 1, dikalikan varians di kelompok 1, ditambah jumlah data di kelompok kedua dikurangi 1, dibagi varians di kelompok kedua. Nanti hasilnya dibagi jumlah data di kelompok 1, ditambah jumlah data di kelompok 2 dikurangi 2. Nah, untuk menghitung T ini supaya lebih mudah, kita akan gunakan Excel ya. Lihat, Bu. Nah, ini nanti kalian ketikkan di Excel-nya ya. Ada nomor ini untuk menghitung jumlah datanya ya supaya tidak terlewat. Kemudian ini XI. XI itu kemudian YI-nya sore ya. Oke, kita masukkan tadi datanya 51, 71, dan seterusnya sampai 81. Kemudian yang sore juga dimasukkan, diinputkan dari 68, kemudian sampai 87 ya. Tadi yang sekolah di pagi hari ada 12 orang, betul? Dan yang sekolah di sore hari ada 16 orang. Kemudian di menu jumlahnya gunakan rumus sum biasa. Coba kita lihat. Ya, bisa ya pakai Excel ya. Untuk jumlahnya jumlahkan semua data, ini juga sama. Nah, kemudian karena kita akan mencari rumus varians, masih ingat rumus varians sampel itu yang ini ya, yang digunakan. Saya sudah tuliskan di sini. Varian sampel rumusnya adalah N, banyaknya data,
dikali sigma XI kuadrat, jumlah dari masing-masing data yang dikuadratkan, dikurangi sigma XI dikuadratkan, kalau ini dijumlahkan dulu, kemudian dikuadratkan, kalau ini dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Jadi bedanya begitu ya. Dibagi dengan jumlah data dikali jumlah data dikurangi 1. Ada ya penjelasannya di video menentukan ukuran varians dan simpangan baku ya, di video sebelumnya. Nah, kemudian berarti kita cari karena rumusnya ada XI kuadrat, berarti kita cari XI kuadrat di sini, berarti XI masing-masing dikuadratkan. Ini bisa dicek, 51 misalnya dikuadratkan jadi 2601 dan seterusnya sampai 81 dikuadratkan jadi 6561. Kemudian untuk menu jumlahnya sama, gunakan rumus sum ya, kemudian blok dari data pertama sampai data ke-12. Nah, begitupun untuk yang sore. Ini nilainya 68 ya. 68 berarti yang dikuadratkannya hasilnya 4624 dan seterusnya sampai 87 ya. Dikuadratkan hasilnya 7569. Kemudian dijumlahkan seluruh datanya sum. Jadi 89.339. Nah, untuk mencari rata-rata bisa menggunakan rumus rata-rata apa rumusnya? Average ya. Average bisa diblok dari 51. Average. Dari 51 sampai 81 diperoleh 74,33. Atau kamu bisa gunakan rumus apa rumusnya? Sigma apa? Sigma XI dibagi N. Nah, kalau sigma XI berarti 892 dibagi dengan 12 ya. Jadi hasilnya adalah 74,33 sama. Jadi bisa menggunakan rumus yang ada di Excel, rumus average, atau bisa menggunakan rumus manual atau rumusnya sigma XI dibagi N. Sigma itu dibacanya jumlah. Sigma XI berarti, nah ini dibacanya, kalau disimbolkan di statistik ini simbolnya sigma. Jadi bacanya sigma XI. Nah ini 892 dibaca XI. Sigma XI gitu ya. Kemudian yang ini, yang 1187 berarti dibacanya sigma YI. Gitu ya. Nah kalau yang ini, yang 68.044 berarti dibacanya sigma XI kuadrat. XI kuadrat. Betul. Kemudian yang 89.339 dibacanya sigma YI kuadrat. Bisa ya? Ini dibacanya sigma YI kuadrat. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita masukkan ke rumus ini ya. N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Nah ya, misalkan kita akan hitung. Sebentar, ini saya hapus dulu. Supaya bersih. Nggak bisa ya? Nah, bisa nih. Oke. Kita akan gunakan manual. Misalkan ini ya, untuk mencari varians yang ini. Kita masukkan rumusnya. N-nya berapa? Yang XI? 12 ya. 12. Kemudian dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat berapa? 68.044. Oke, sebentar ya. Dikali ini. Kemudian
dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sigma XI yang ini kan ya? 892. Oke, dikuadratkan. Kemudian ini dikurungin dulu. Kalau nggak pakai kurung nanti dia otomatis. Nah, dibagi dengan N. N-nya berapa? 12 dikali 12 kurang 1. sama ya. Jadi hasilnya 158,61. Nah, itu namanya varians dari kelompok pertama. S1 kuadrat. S1 kuadrat atau varians dari kelompok pertama yaitu 158,061. Atau kita bisa gunakan rumus yang ada di Excel. Simbolnya var.s. Ya, ini hasilnya sama, var.s, kemudian blok datanya dari 51 sampai 81 dan hasilnya ternyata sama ya, 158,061. Nah, untuk mencari simpangan bakunya tinggal diakarkan. Akarkan. Square root ya. Square root SQRT dari variansnya. Dan hasilnya adalah 12,5722. Atau kamu juga bisa gunakan rumus di Excel-nya, yaitu stdef.s. Gitu ya. Kemudian blok dari 51 sampai 81 dan hasilnya sama ya, 12,5722. Nah, begitupun untuk yang varians dari kelompok kedua yang sore. Sama ya caranya. Tinggal kita hitung hasilnya ternyata berapa? 85,229. Mau dicoba atau sudah saja? Coba ya. Oke, misalkan tadi N-nya 16. 16 kali sigma YI kuadrat. Berarti berapa? 89.330. Ini ada, nah ini ya. Ada tanda yang merahnya harus hilang dulu. Oke, tadi ulang lagi. 16 dikali ini 89.339. Kemudian dikurangi sigma YI. Sigma YI yang ini ya. 1187 dikuadratkan. Kurung tutupnya 2. Supaya tidak lepas. Kemudian dibagi dengan N 16 dikali N-1, 15. Nah, hasilnya, aduh, punten ini error. Ininya yang salah ya. N, tadi berapa N-nya? 16 dikali 19 betul. Kemudian dikurangi C19 dikuadratkan. Oke. Ya, hasilnya sama ya, 85,2292. Nah, kalau simpangan bakunya tinggal kita akarkan. Square root atau SQRT dari variansnya, yaitu 9,232. Atau bisa gunakan rumus yang di Excel tadi ya, stdef.s, kemudian blok data YI-nya, dan hasilnya ternyata sama. Oke, berikutnya untuk menentukan varians gabungan, ini ya rumusnya. Ini varians gabungan rumusnya yang ini. Nah, berarti kita coba oke. 116,42 coba kita hitung. Gunakan rumusnya tadi apa rumusnya? N1 kurangi 1. Berarti berapa? 11 ya. Dikali. Varians pertama mana ini? 158,061. Kemudian ditambah data kedua ada berapa?
16. 16 dikurangi 1 berarti 15. 15 dikali varians yang kedua. Oke, ini kurungnya kita beri 2. Kemudian dibagi N1 berapa tadi? 12 ditambah N2 16 dikurangi 16 kurangi 2. 2. Dan hasilnya sama ya, 116,042. Nah, untuk simpangan bakunya tinggal kita akarkan dari square root 10,7723 ya, sama ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung T. T-nya yang ini. Rumusnya adalah X1 bar berarti rata-rata kelas pertama. Mana rata-rata kelas pertama? 74,33 ya. Dikurangi rata-rata kelas kedua 74,188. Kemudian dibagi simpangan baku gabungan. Simpangan baku gabungan berarti yang 10 ya. 10,7723 dikali, ingat di sini ada akar. Akar itu berarti simbolnya apa? Square root ya. Akar dari 1. Nah, ini berarti kurungnya harus banyak nih. 1 dibagi N1. N1 ada 12 ditambah 1 dibagi N2. N2 ada 16. Nah, kemudian baru kita tutup. Dan hasilnya adalah 0,03545. Sama ya? Jadi 0,035. Nah, begitu cara menghitung T untuk uji 2 sampel independen. Itu langkah ketiga. Sekarang langkah yang keempat. Setelah menghitung apa yang dicari yaitu menentukan daerah kritis dan titik kritis berdasarkan alfa yang diketahui. Tadi alfanya adalah 0,01 ya, 1%. Alfanya itu 1% atau 0,01. Karena dua pihak ujinya, tadi kan cirinya sama dengan dan tidak sama dengan ya cirinya, sehingga si alfanya harus dibagi 2 dulu. Nah, makanya di sini ditulis alfa dibagi 2. Jadi 0,01 dibagi 2 hasilnya 0,005. Nah, kita cari di tabel alfanya 0,05, kemudian tadi derajat bebasnya N1 tambah N2 dikurangi 2. 12 tambah 16 dikurangi 2 jadi 26. Nah, kita cek tabelnya. Oke, ini tabel distribusi T student. Ini derajat bebasnya. Yang ini alfanya. Alfanya tadi 0,005. Kita lihat derajat bebasnya 26 ya. Nah, 26 ini nih. Berarti hasilnya adalah 2,779. Nah, kita lihat, betul ya? Hasilnya adalah 2,779. Nah, karena pengujian dua pihak, kenapa tadi dibagi 2? Supaya ada tanda sama dengan dan plus minus ya, plus minus. Plusnya untuk yang positif, yang minusnya untuk yang daerah yang sebelah kiri. Nah, itu langkah yang keempat. Nah, untuk langkah yang kelima, kita menentukan keputusan uji ya. Jadi membuat grafik dulu, seperti ini grafiknya. Distribusi T student itu sama dengan distribusi normal. Jadi bentuknya lengkung begini. Nah, kemudian kita arsir nih. Karena ada ujinya dua pihak, berarti arsirannya di dua daerah. Ada di sebelah kanan atas dan ada sebelah kiri bawah. Ya, kanan atas berarti positif. Tadi kan ada plus minus ya, positif 2,779. Jadi yang diarsir ini di atas dari 2,779 ini. Ini diberi nama daerah tolak hang nol atau daerah kritis namanya ini.
Sama, yang sebelah kiri pun sama. Tadi negatif 2,779 ini. Namanya daerah tolak H0 atau daerah kritis. Nah, daerah yang tidak diarsir namanya daerah terima H0. Dan kemudian kita bandingkan. Tadi nilai T hitungnya adalah 0,035. 0,035 itu ada di daerah mana? Di daerah tolak H0 atau di daerah terima H0 gitu. Ternyata ada di sini kan? 0,035 itu kan positif ya, tapi dia di bawah 2,779. Berarti berada di daerah terima H0. Artinya, keputusan ujinya adalah H0 diterima atau H1 ditolak. Nah, kalau H0 diterima dan H1 ditolak, berarti kesimpulannya adalah H0. H0 itu apa? Balik lagi ke definisi di langkah pertama tadi. H0, nah ini nih. Di langkah pertama tadi, H0-nya siswa yang belajar di pagi dan sore hari memiliki kemampuan matematika yang sama. Jadi kesimpulannya ditulis lagi, ternyata siswa yang belajar matematika di pagi hari dan siswa yang belajar matematika di sore hari memiliki kemampuan matematika yang sama. Ya, klaim peneliti ini belum terbukti ya. Misal seperti itu. Ya kan, T 2 sampel berpasangan. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, ini uji T 2 sampel berpasangan masih sama, mirip dengan syarat di uji yang tadi. Bedanya apa? Bedanya hanya di data. Kalau tadi datanya itu 2 kelompok sampelnya benar-benar harus beda, kalau uji T 2 sampel berpasangan sebetulnya kelompoknya cuma satu kelas aja. Tapi ditesnya 2 kali, before after, pretest post-test misalnya. Kalau lari, kan kalian suka disuruh lari ya, dihitung denyut nadi ya, sebelum lari sama sesudah lari. Nah, berarti biasanya itu menggunakan uji T 2 sampel berpasangan. Jadi dari sumbernya 1 sebetulnya, tapi ditesnya sebanyak 2 kali. Syaratnya sama, dia harus interval datanya 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, kemudian syarat populasinya berdistribusi normal, sampelnya sedikit, kurang dari 50, kemudian datanya saling berpasangan atau tidak independen, dan setiap varian populasinya tidak diketahui. Ya, syaratnya. Rumusnya ini D bar itu selisih before after, jadi selisih sesudah dengan sebelum, dikurangi D0 kondisi awal, selisih di awal, kalau ada di soal, kalau tidak ada berarti D0-nya dianggap 0. Kemudian dibagi simpangan baku selisih SD dibagi akar N, akar dari banyaknya data yang digunakan, dan ini nanti tabel pembandingnya distribusi T dengan derajat bebasnya N dikurangi 1, banyaknya data dikurangi 1. Gitu ya. Nah, D di sini ingat X2 kurangi X1 setelah dikurangi sebelum posisinya. Dan D0 ini adalah selisih rata-rata kalau ada di soal. Kalau tidak ada di soal berarti selisih rata-ratanya dianggap 0. Nah, kita ke contoh. Oke. Nah, seorang peneliti akan menguji efek durian terhadap tekanan darah. Itu ya. Oleh karena itu, ia mengambil sampel 12 orang laki-laki secara acak dari kelompok usia 30-40 tahun. Ingat, secara acak. Untuk mengkonsumsi durian dalam porsi yang sama. Jadi ngukurnya sama. Hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah, ingat, ini before after-nya di sini. Ya, diberi durian adalah sebagai berikut. Jadi sebelum makan durian dicek dulu nih tekanan darahnya. Kemudian setelah itu, setelah makan durian nanti dicek lagi tekanan darahnya berapa. Nah, ini sebelumnya segini, sesudahnya segini. Nah, jika diambil alfa 5%,
Pertanyaannya, apakah dapat diyakini bahwa durian mempertinggi? Ingat, mempertinggi kuncinya. Berarti tinggi itu ke atas atau ke bawah ya? Ke atas, Bu. Nah, ke atas. Berarti Naik. tipenya Naik. tipe yang mana nih? Tipe hipotesisnya pasangannya yang mana? Yang A, B, atau C? Tipe B. Tipe B ya, karena dia mengklaim sebelah kanan. Ingat, kalau C itu klaimnya sebelah kiri. Menurunkan berat badan misalkan. Nah, itu boleh yang C. Oke, soalnya seperti itu. Nah, kita selesaikan sama, langkahnya sama persis. Kita rumuskan dulu hipotesisnya. Karena tadi sebelah kanan atau kiri ya untuk menentukan hipotesis ini. Jadi karena sebelah kanan, maka hipotesisnya seperti ini. H0-nya mu1 kurang dari mu2, kurang dari sama dengan mu2. H1-nya mu1 lebih dari mu2. Kalimatnya, durian tidak mempertinggi tekanan darah. Kalau H1-nya, durian dapat mempertinggi tekanan darah. Dan ini boleh ditambahkan nanti di penjelasannya, ini tergolong tipe B. Nah, kemudian menentukan taraf signifikansi uji ada di soal ya, 5%. Kemudian menentukan statistik ujinya. Oke, untuk menentukan statistik ujinya, kita akan gunakan Excel ya, supaya lebih mudah. Perbesar dulu. Oke. Oke, sama seperti tadi, kita tuliskan data sebelum dan data sesudah. Kalau tadi bedanya, datanya kan karena ada 2 kelas, beda angka, beda orang, beda jumlah boleh. Tapi kalau untuk yang 2 sampel berpasangan, karena sebetulnya dari orang yang sama, maka sebelum dan sesudahnya harus sama jumlahnya, harus 12 gitu ya. Nah, ini dimasukkan datanya, sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Kemudian kita cari ini yang pentingnya D-nya, D. Selisih dari sesudah dikurangi sebelum. Tinggal dikurangi saja ya. Kalau di Excel lebih mudah. 128 kurangi 120 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti dicari sigma-nya. Ini jumlahnya. Sigma ya. Sigma D. Nah, berarti ini sigma D itu yang 18 tadi. Dijumlahkan dari 8 sampai angka ketiga ini. Nah, kemudian untuk mencari variansnya nanti sama seperti tadi, berarti D-nya dikuadratkan. 8 dikuadratkan, 64, 6 dikuadratkan, 36, dan seterusnya, sampai 3 dikuadratkan, 9. Nah, jadi sigma D kuadratnya nanti 358. Nah, kemudian untuk menentukan rata-rata tadi seperti tadi rumusnya boleh menggunakan sigma D dibagi N. Ini sigma D dibagi N. Berarti 18 dibagi 12 ya, 1,5 ya. Atau gunakan rumus average, blok dari 8 sampai 3. Hasilnya juga 1,5. Kemudian variansnya gunakan rumus yang ini. Ya, sama seperti tadi. Atau gunakan rumus, satu lagi rumusnya apa? var dot S. Nah, dalam kurungnya di blok dari 8 sampai 3. Hasilnya adalah 30,091. Ini pakai rumus, yang ini pakai rumus Excel. Nah, simpangan bakunya pun sama. Ini boleh pakai rumus stdef.s atau pakai square root dari variansnya, boleh. Dan hasilnya adalah 5,4855 nih. Kalau dibulatkan jadi 5,486, boleh. Nah, langkah selanjutnya ini lebih mudah ya, tinggal menghitung T-nya. T-nya rumusnya D bar. D bar itu berapa?
rata-ratanya tadi 1,5 ya. Jadi T-nya adalah 1,5 dikurangi D0. Di soal tidak dikatakan selisih sesudah dengan sebelum Nol ya. ya. Jadi dianggap 0 Kosong. dibagi, Nol. bukan kosong, 0 ya. Kalau kosong itu nol. tidak ada. Iya. Kemudian dibagi simpangan baku 5,486 dibagi lagi akar 12 dan hasilnya adalah 0,947. Ini nih hasilnya. Nah, itu adalah langkah menghitung T untuk uji 2 sampel berpasangan. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke Word-nya. Oh, ke situ lagi. Bentar, ini. Terlihat ini Word-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan nilai kritis dari alfa yang sudah ditentukan. Nah, karena ini satu pihak kanan, jadi taruh signifikansinya nggak perlu dibagi 2 seperti tadi. Langsung saja. Kemudian derajat bebasnya tadi N dikurangi 1, jadi 11 ya. Nah, kita lihat di tabel T. Nah, ininya alfanya 0,05 tadi ya. Derajat bebasnya 11. Jadi hasilnya adalah 1,796. Oke, setelah itu makanya di sini hasilnya 1,796 gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan keputusan uji, menerima H0 atau menolak H0. Caranya sama, gambarkan. Kemudian tadi T-nya 1,796. Ingat, karena tipe B, maka yang diarsirnya sebelah kanan. Kalau tipe C, berarti yang diarsirnya sebelah kiri ya. Kiri. Dan ini namanya daerah tolak H0 atau daerah kritis. Daerah kritis ini ya. Nah, ini T-nya adalah 1,796. Nah, kemudian kita bandingkan. Tadi T hitungnya adalah 0,947. Berarti adanya di sini. Di daerah terima H0. Artinya keputusan ujinya H0 diterima. Atau H1 ditolak. H1 ditolak. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Nah, sehingga kesimpulannya adalah pemberian durian tidak mempertinggi tekanan darah. Nah, kenapa? Kan ada beberapa yang yang suka darah tinggi ya kalau sudah makan durian. Mungkin ini datanya sedikit orang-orangnya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Atau mungkin juga porsi duriannya hanya satu buah, bukan satu buah gitu ya, satu potong gitu. Nah, jadi kan tidak mempertinggi. Tapi kalau misalnya makannya 10 buahnya semuanya, ya mungkin mempertinggi tekanan darah. Nah, itu yang bisa disampaikan dari materi uji T 2 sampel berpasangan.